warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis MANOVA. Analisis MANOVA adalah suatu teknik analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel independen yang berjenis kategorik atau nominal dengan beberapa variabel dependen yang berjenis matrik atau rasio atau interval. Tujuan analisis MANOVA yaitu untuk mengetahui adanya hubungan atau perbedaan antar variabel dependen di dalam grup. Sedangkan ukuran sampel dalam analisis MANOVA yaitu pada umumnya setiap grup ada 20 baris. Jika ada 3 grup, maka ukuran sampel sebaiknya yaitu 60 sampel, di mana 3 dikali 20. Sedangkan model analisis MANOVA yaitu dapat kita bedakan dengan analisis ANOVA. Pada analisis ANOVA, hanya terdapat satu variabel Y, yaitu Y1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya. Sedangkan pada analisis MANOVA, terdapat lebih dari satu variabel Y, di mana Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya. Asumsi pada analisis MANOVA. Yang pertama, adanya independensi antar anggota grup. Contohnya, jika ada grup remaja dan dewasa, maka seharusnya pendapat remaja akan sesuatu tidak berkorelasi dengan pendapat dewasa. Dan yang kedua, kesamaan matrik kovarian grup pada variabel dependen. Contohnya, jika diukur tinggi badan seseorang, maka matrik kovarian pada grup remaja sama dengan grup dewasa. Dan yang ketiga, variabel-variabel dependen seharusnya berdistribusi normal atau normalitas pada dependen variabel. Dan yang keempat, antar variabel dependen seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat. Pengaruh pembelian buku pelajaran terhadap nilai ujian siswa pada mata pelajaran geografi, fisika, dan akuntansi. Maka terdapat 3 variabel Y, yaitu Y1 geografi, Y2 fisika, dan Y3 akuntansi dengan variabel bebas X, yaitu tingkat pembelian buku. Variabel bebas X dikategorikan sebagai berikut: level 1 dengan tingkat pembelian rendah, level 2 dengan tingkat pembelian sedang, dan level 3 dengan tingkat pembelian tinggi. Maka diperoleh data sebagai berikut. Maka kita kopikan semua data yang akan kita gunakan pada aplikasi SPSS nantinya. Kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masuk ke variable view, masukkan variabel yang kita miliki yaitu Y1, Y2, Y3, dan X. Ubah desimal menjadi 0. Pada kolom label, kita isikan keterangan dari variabel kita. Itu Y1 sama dengan geografi, Y2 sama dengan fisika, dan Y3 sama dengan akuntansi. Sedangkan X merupakan pembelian buku. Pada kolom value, kita isikan level variabel X kita, yaitu 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi.
masuk ke data view. Kita masukkan data yang sudah kita kopikan tadi. Selanjutnya kita lakukan analisis dengan memilih Analyze General Linear Model dan kita pilih multivariate. Kita pindahkan variabel Y ke dalam dependent variable dan variabel X ke dalam fixed factor. Lalu kita klik model. Di sana terdapat full factoring dan custom. Kita pilih full factoring. Lalu kita klik continue. Selanjutnya pada plot kita pindahkan X ke horizontal, lalu kita add-kan dan kita pilih continue. Selanjutnya pada post-hoc multiply kita pindahkan variabel X, kita pilih Bonferroni dan Cascade. Lalu kita klik continue. Pada estimasi marginal kita pindahkan variabel X ke display mean. Lalu kita klik continue. Dan selanjutnya pada option kita pilih descriptive statistic, hot surface power, dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Faktor menjelaskan jumlah sampel yang kita miliki. Pada level rendah terdapat 17 sampel, pada level sedang 26, dan pada level tinggi sebanyak 16 sampel. Pada deskriptif statistik, nilai geografi dengan kapasitas pembelian buku terbanyak pada kapasitas sedang dengan rata-rata 73,42. Sedangkan pada fisika, kapasitas pembelian buku dengan kapasitas sedang dengan rata-rata 75,46, dan pada nilai akuntansi pada kapasitas rendah dengan nilai rata-rata 67,53. Pada box test, nilai box M sama dengan 6,879 dengan signifikan 0,900, besar dari 0,05, maka variabel Y memiliki hubungan dengan variabel X. Pada tabel multivariate test, pada baris X, angka signifikan dengan prosedur Wiley, Wills, Hotlin, dan Royce memiliki angka signifikan di atas 0,05, sehingga variabel X tidak menunjukkan perbedaan pada variabel Y. Dan pada tabel Leibniz Test of Equality, di mana nilai geografi dengan signifikan 0,778 besar dari 0,05, fisika dengan signifikan 0,746, dan akuntansi dengan signifikan 0,286, sehingga dapat dikatakan semua variabel memiliki varian yang sama, dikarenakan besar dari 0,05. Subject
X dapat kita lihat untuk faktor X dengan geografi signifikannya yaitu 0,292 besar dari 0,05. Untuk faktor X dengan fisika signifikannya 0,482 besar dari 0,05. Dan untuk akuntansi signifikannya yaitu 0,988 besar dari 0,05. Sehingga variabel Y tidak menunjukkan perbedaan dengan variabel X. Dapat kita lihat yang pertama, rata-rata dari nilai pelajaran. Yaitu geografi, fisika, dan akuntansi. Dan yang kedua, dapat kita lihat rata-rata dari pembelian buku, di mana nilai pelajaran geografi, fisika, dan akuntansi berdasarkan pembelian buku. Selanjutnya, multiply comparison. Pada tabel ini memperlihatkan apakah ada perbedaan signifikan antar variabel. Biasanya ditandai dengan tanda bintang. Namun, pada soal kita ini tidak memiliki tanda bintangnya, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antar variabel. Marginal geografi dapat kita lihat titik slot paling tinggi pembelian buku pada kapasitas sedang dan paling rendah pada kapasitas tinggi. Dan pada estimat marginal fisika dapat kita lihat titik slot paling tinggi pembelian buku pada level sedang dan paling rendah pada level tinggi. Dan pada estimat marginal akuntansi, kapasitas pembelian buku berada paling tingginya pada level rendah dan paling rendahnya pada level tinggi.